Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas soal kebijakan terkini dan yang mengemuka adalah soal keputusan MK yang memisahkan antara pemilu lokal dengan pemilu nasional. Dan putusan ini memang sedikit ataupun banyak kaget ya, karena di luar dugaan putusan MK ya memberikan arahan baru ya, nafas segar bagi demokrasi kita untuk terus lebih baik. Dan saya pribadi mengapresiasi putusan tersebut karena sedikit banyak ya membantu kita para pemilih akhirnya menjadi lebih fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, walafiat, tidak ada yang sakit. Karena kalau sudah sakit, wah repot kita. Nah, kali ini saya akan membahas ya dalam skema Polytrends kira-kira apa yang lagi menarik untuk diulas ya, soal kebijakan terkini dan yang mengemuka adalah soal keputusan MK yang memisahkan antara pemilu lokal dengan pemilu nasional. Dan putusan ini memang sedikit ataupun banyak kaget ya, karena di luar dugaan putusan MK ya memberikan arahan baru ya, nafas segar bagi demokrasi kita untuk terus lebih baik. Dan saya pribadi mengapresiasi putusan tersebut karena sedikit banyak ya membantu kita para pemilih akhirnya menjadi lebih fokus terhadap agenda-agenda politik maupun elektoral, baik dalam momen 2029 maupun nanti ketika dilaksanakan pemilu lokal ya, apakah itu pileg DPRD kota, kabupaten, provinsi, dan pilkada di tahun 2031. Nah, selain pemilih yang diuntungkan, saya akan lebih banyak menyoroti soal peserta ya, dalam hal ini partai dan kandidat. Tapi sebelum masuk ke sana, saya juga melihat bahwa ini juga memberikan kebaikan bagi penyelenggara pemilu, baik itu KPU dan Bawaslu, untuk lebih ya punya konsentrasi yang leluasa ya, fokus kerja yang tidak berat ya sebagaimana sebelumnya, karena beban teknis dan substantifnya cukup tinggi ya, karena dilaksanakan serentak baik pemilu lokal maupun nasional yang efeknya, eksesnya itu bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Dan kita tidak mau progres terhadap kebaikan ataupun ketidakbaikan itu punya dampak sampai menghilangkan nyawa ya masyarakat kita, walaupun satu orang. Karena event ini harus benar-benar steril dari ekses, dan yang paling difokuskan jangan sampai ada yang wafat, itu yang kita tidak mau. Dan arahan memisahkan itu saya kira membantu para penyelenggara ke depan untuk bisa lebih optimal ya menyelenggarakan pemilu lokal maupun nasional, walaupun tetap ada ya tautannya ya, misalkan pileg DPR RI, DPD RI dengan pilpres seperti itu. Pemilu lokal juga demikian ya, antara pileg DPRD kota, kabupaten, provinsi dengan pemilihan kepala daerah. Tapi nggak masalah, itu masih dalam nalar logis ya, manusiawi, yang bisa diampu atau diamanatkan oleh KPU, Bawaslu ya, MK, DKPP, dan institusi penyelenggara lainnya, aparat hukum seperti itu. Nah, yang ingin saya soroti sekarang soal peserta. Kenapa? Karena ini yang memang menjadi objek para pemilih untuk memilih ya, menentukan nasib mereka 5 tahun ke depan. Kita mulai dari partai. Apa efek putusan MK yang memisahkan ya pemilu nasional dengan pemilu lokal bagi partai? Ya setidaknya partai punya ya lagi dan lagi kesempatan memilih para kandidat ya yang terbaik dari yang terbaik, bukan yang terburuk mana yang terbaik.
seperti itu sebagaimana selama ini kita dapati ya. Jadi saya membayangkan, berimajinasi, dalam banyak kesempatan saya sampaikan ya, di 2029 kita bingung memilih mana yang terbaik dari yang terbaik. Pun nanti 2031 caleg lokalnya juga seperti itu. Ini bagus semua. Ya kita bingung. Ada nggak yang mau ngasih masukan mana yang paling bagus? Seperti itu. Karena apa? Karena partai punya kesempatan untuk ya melakukan rekrutmen, melakukan seleksi, sampai mencalonkan ya para kandidat, baik itu dalam konteks Pileg, DPR RI maupun Pilpres ketika nanti 2029. Jadi siapapun kandidat yang diusung oleh partai, kita membayangkan bahwa mereka adalah yang terbaik dari partai itu sebagai representasi mereka, dan pemilih akan dengan mudah yang memilih karena basisnya adalah meritokrasi, basisnya adalah kapasitas. Nah, yang lain saya kira memang arahan partai akhirnya punya atau bisa menjalankan fungsi yang maksimal, membuat akhirnya pemilih lebih dekat dengan partai atau party ID itu bisa meningkat secara bertahap, tentunya tidak bisa langsung besar ya. Kalau sekarang posisinya masih 20 ya something gitu persen, nah besok harapannya naik 25-30 seperti itu. Nah, karena apa? Karena dampak positifnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa partai menjadi salah satu saluran ya demokrasi untuk menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas. Karena apa? Mereka punya kesempatan, punya keleluasaan sehingga bisa memastikan bahwa yang masuk partai, yang terlibat di dapil ketika dicalonkan oleh partai itu memang orang-orang yang pas dan pantas untuk dicalonkan, termasuk para capres dan cawapres yang akan dimajukan di 2029. Pun di 2031 nalar itu tidak berubah. Karena apa? Karena partai punya kesempatan ya 2 tahun atau 2,5 tahun untuk melakukan proses awal sebagaimana sebelumnya, merekrut, menyeleksi, memilih dan mencalonkan siapa yang terbaik dari yang terbaik kader-kader yang sudah mendaftarkan diri mereka di partai tersebut. Nah, hal lain saya melihat memang elaborasinya kita lanjutkan kepada peserta dalam konteks kandidat ya. Nah, kalau misalkan putusan MK memberikan ruang yang lebih luas kepada pemilu lokal, saya kira ini masukan positif ya bagi daerah untuk lebih berdaya dan punya relasi yang proporsional dan profesional dengan pusat. Dalam konteks misalkan ketika pemilihan lokal digelar 2031, di eksekutif mereka ya walaupun nanti mungkin saja akan digantikan oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh Kemendagri untuk melaksanakan tugas sehari-hari, tapi minimal daerah itu punya kesempatan untuk mengembangkan potensinya, kemampuan birokrasinya agar lebih berkualitas, agar lebih optimal ya. Karena mereka punya kesempatan ya untuk memikirkan hal-hal yang lebih substantif ya. Karena kemarin kita tahu pemilu lokal belum terlalu mendapat perhatian karena diserentakkan dengan pemilu nasional. Nah, hal lain yang memang menjadi concern adalah soal legislatif lokal ya, DPRD kota, kabupaten, provinsi, yang ketika putusan ini diberlakukan sampai 2031, ada jeda 2 tahun atau 2,5 tahun akhirnya untuk mereka menjabat. Nah, ini apakah tetap dilanjutkan perpanjangan masa jabatan dalam konteks legislatif atau ada skema lain? Kita akan tunggu bagaimana penggodokan aturan ini di Komisi 2, karena sudah banyak ya revisi dari aturan-aturan kepemiluan kita yang diputuskan oleh MK yang itu perlu operasionalisasikan. Selain soal pemilu lokal dan nasional dipisah, ada soal parliamentary threshold yang diturunkan, presidential threshold dihapuskan, dan mungkin ada hal-hal lain seperti itu. Jadi saya melihat kandidat untuk konteks ini ya yang diuntungkan sedikit banyak adalah petahana. Seandainya tidak ada aturan yang berubah ya selain skema perpanjangan dalam konteks pileg lokal ya, mungkin dalam konteks pemilihan eksekutif ya pilkada kemungkinan bisa dilanjutkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kemendagri seperti itu. Nah,
dalam konteks ini mau nggak mau ya penantang harus benar-benar siap ya, walaupun pemilihan digelar dalam konteks nasional 2029, kemudian dalam konteks lokal 2031, penantang mau tidak mau mulai dari sekarang harus melakukan hal-hal substantif agar bisa mengimbangi petahana yang diuntungkan oleh sistem politik kita, oleh aturan, agar apa? Mereka punya potensi untuk bisa menggantikan atau memenangkan pemilihan yang akan digelar di konteks nasional 2029 dan dalam konteks lokal 2031. Apa yang bisa dilakukan? Ya, saya seringkali ataupun banyak forum menjelaskan ada 3 hal yang perlu menjadi fokus setiap penantang ketika menghadapi petahana. Bagaimana? Yang pertama, meningkatkan popularitas ya, agar dia dikenal, kemudian agar dia diterima, akseptabilitas yang kedua, dan yang terakhir, yang ketiga, agar dia bisa dipilih. Artinya elektabilitasnya mumpuni untuk bisa dijadikan acuan oleh para pemilih saat mereka ke TPS, maka penantang ini yang akan lebih dipilih ketimbang petahananya. Nah, bagaimana caranya memulai meningkatkan popularitas, memastikan akseptabilitas dan elektabilitas? Saya kira ini diskusi yang panjang, tapi yang jelas jangan terlena, jangan berpuas, bukan hanya dalam konteks petahana, tetapi dalam konteks penantang. Jangan sampai waktu yang panjang ini membuat ya persiapan itu menjadi dimundurkan, tidak dicicil, karena yang sering kali membuat biaya politik itu mahal karena persiapan dilakukan terlalu dekat dengan masa pemilihan. Jadi poin saya adalah walaupun penantang tidak terlalu diuntungkan, tapi penantang mestinya paham bahwa dalam politik ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa memastikan kemenangan ketika mereka melakukan ya kerja-kerja politik, kerja-kerja publik lebih awal, terencana, terstruktur, sebagaimana para petahana yang terpilih bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Mungkin sebagai pemantik untuk diskusi kita demikian. Terima kasih atas perhatian semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.